Selamat siang, kembali lagi bersama saya, Mbak Mutakin, di acara Ketemu Penulis. Kali ini saya nggak sendiri, saya ditemani sama salah satu penulis dari Guepedia yang bukunya sangat-sangat wajib untuk saya ulik nih khususnya. Banyak banget nih orang-orang yang udah punya gitu kan, yang udah order dari buku ini. Langsung saja kita panggil Mas Brian El Yosafat Samosir. Halo Mas, apa kabar? Baik. Masnya apa kabar nih? Apa kabar? Alhamdulillah Mas, baik-baik. Mas, sebelum kita mulai nih lebih lanjut, lebih dalam lagi soal bidang kepenulisan, Mas Brian boleh diceritakan dulu sih, Mas Brian ini siapa dan sekarang kesibukannya ngapain aja nih? Oke, nama tadi udah disebutin kan, Brian. Kebetulan sekarang saya masih menjadi seorang mahasiswa di salah satu universitas di Bogor, dan kesibukan ya kuliah. Oke. Dan sekarang kesibukannya masih kuliah, Mas? Iya, masih kuliah. Sekarang semester berapa, Mas, kalau boleh tahu? Sekarang sebenarnya udah mulai kuliah dari 2014. Pertama saya kuliah di IPB, lulus, baru lanjut lagi kuliah di Universitas Pakuan, baru jalan semester 3. Semester 3, oke. Berarti sekarang Mas di Bogor nih? Ngakos berarti? Di Bogor. Oke, di Bogor. Kesibukannya sekarang mungkin kuliah, atau mungkin ada ikutan apa Mas, organisasi gitu, komunitas? Nggak ada? Atau gimana? Sejauh ini nggak ada sih. Usaha kemarin sempat jalan tuh, buka kedai kopi, tapi PPKM ya kita dipaksa tutup lah. Gitu. Berarti fokus di kuliah aja kali ya Mas? Iya Mas. Oke, Mas kalau misalkan udah tahu nih awal mula Mas Brian ketemu Guepedia atau kenal Guepedia dari mana sih? Boleh dijelasin nggak? Singkatnya 2019 awal sih, ketika akhirnya saya mutusin untuk mulai nulis lagi, mulai diseriusin, mulai dicoba dirangkum lagi tulisan-tulisan awal. Setelah itu saya memutuskan pengen buat buku nih, dan cari, ternyata ada Guepedia. Kebetulan ini yang pertama saya dapat, jadi dapat Guepedia, langsung kirim naskahnya, dan ya puji Tuhan setelah melalui beberapa pengecekan kembali, akhirnya disetujui, di approve, dan jadi nih sekitar bulan 5, bulan 4 kalau nggak salah bukunya terbit di bulan 2019. Oke, berarti Mas kalau misalkan menulis itu dari dulu udah bisa apa gimana? Dari kapan? Kalau nulis itu sejak awal-awal masuk kuliah tuh tertarik kan, menyikapi sih jatuhnya ke menyikapi banyak hal, buat opini ya. Ketika ada media sosial yang bisa menampung tulisan kita, ya kenapa enggak saya coba tulis. Di sekitaran 2017 sih, 2016-2017 mulai nulis. Pas COVID-nya itu 2019 baru kepikiran gimana buat nyeriusin tulisannya begitu. Oke, berarti awal-awal cuma nyoba-nyoba kali ya Mas, misalkan tulis apa gitu mungkin. Awalnya pas novel apa gimana? Awal-awal nyoba nulis? Nulisnya enggak, lebih ke sebatas opini aja sih. Karena kan buku ini saya juga beranjak dari ketertarikan saya akan buku-buku lain yang memang di seputaran kategori self improvement. Banyak tulisan-tulisan yang tentang tulisan hidup, tentang tulisan mengupgrade diri dan lain sebagainya. Jadi saya pikir ya daripada saya cuma nulis gini, kenapa nggak coba untuk menulis secara lebih detail, lebih rinci. Akhirnya ya buku ini bisa dan berhasil terbit begitu Mas. Oke, berarti ini buku pertamanya Mas Brian gitu ya? Iya, buku pertama. Mungkin nanti ada mau nyoba-nyoba lagi Mas? Lagi atau mungkin lagi OTW lagi nulis lagi? Sejauh ini ada sih, baru setengah. Nggak tahu nanti kalau udah beres nanti mungkin coba Mas dia lagi. Boleh. Nah Mas, kalau misalkan saya boleh tahu nih, awal Mas nulis kan dulu kan saya nyoba untuk nulis biasa nih. Nah kalau misalkan dari buku yang Mas diterbitin di Guepedia, ini berapa lama Mas proses Mas menulisnya? Cukup lama. Penulisannya kan kalau di tulisan saya ini ada beberapa subjudul itu. Kalau mulainya
seperti yang saya bilang, saya mulai 2017 dan kebetulan memang dari tahun 2017 itu ada beberapa tulisan yang memang sudah saya selesaikan. Jadi sampai ke 2019 ini ya bisa dikatakan udah jalan 3 tahun, tapi memang seriusnya setidaknya hampir 75% dari isi buku ini selesainya memang di sekitaran tahun 2019 pasca corona kemarin. Ya memang betul-betul fokus di situ dan mengisi waktu untuk menulis. Tapi mulainya dari sekitar 2017 ada sekitar beberapa judul yang memang saya masukkan ke dalam. Gitu Mas. Cukup lama ya Mas, 2017 dan kemarin di publish ini 2019. Jadi ada 2 tahun, 3 tahunan ya. Penulisannya kurang lebih 2 tahun, tapi memang ya berjalan sih Mas, karena memang pada waktu 2017 itu kan memang nggak ada kepikiran, tapi kebetulan setelah saya mulai fokuskan ada tulisan-tulisan yang saya cek kembali di laptop, ternyata masih, ya saya pikir masih relate, ya kenapa nggak saya masukin aja gitu Mas. Oke, itu ada hambatannya tersendiri sih Mas dalam Mas menulis? Kalau hambatannya sih, ya pertama sebagai penulis pemula ya, untuk memulai konsistensi itu memang ya betul-betul butuh effort yang kuat, karena di sisi lain kan ini bukan menjadi pekerjaan utama kita, hanya part of hobi aja. Akhirnya memang untuk menciptakan motivasi itu agak sulit, makanya saya bilang sampai berjalan lama. Untung nih sebenarnya kan dari sekian banyak kerugian diciptakan corona, ya akhirnya kita dipaksa untuk tetap tinggal di rumah, ya kepaksa untuk terus menulis sih. Konsistensi satu lagi masalah memperkaya isi, karena akhirnya kan kita harus kembali merecek, membaca buku yang sebelumnya dari berbagai sumber, dari berbagai penulis yang kebetulan ataupun bisa relate ke tulisan-tulisan yang akan kita tulis. Jadi seputaran di situ sih Mas. Oke, nah Mas, kalau misalkan cara Mas manage antara Mas kuliah dan Mas nulis itu gimana Mas? Kan lumayan susah juga kan Mas, ditambah kan kuliah juga kan masih pasti banyak banget nih kerja-kerjaan yang lain, misalkan kayak tugas-tugas gitu kan, bikin PPT atau mungkin bikin apa gitu. Itu gimana Mas cara Mas manage waktu biar balance gitu? Pada akhirnya kalau saya sendiri sih, karena memang ini bukan menjadi kerjaan utama, jadi setiap ada ide-ide baru saya biasanya, makanya itu di HP, di wallpaper pertama itu selalu langsung ada note-nya. Jadi ketika ada ide yang tiba-tiba muncul, saya langsung tulis di situ. Jadi ide apapun itu saya tulis. Memang akhirnya kalau dibilang terkendala dengan kuliah sih enggak, karena kita ngelakuinnya kan karena hobi aja. Jadi kayak nggak ada tuntutan untuk nih lu kerjain nih, besok harus sudah beres, enggak. Karena semakin dituntut malah semakin nggak bisa, makin ngeblank di otak kan. Jadi ya setiap ada ide saya coba tuliskan, ketika ada waktu luang saya perkaya lagi ide itu, coba masukkan dari berbagai referensi, dan akhirnya ya tulisannya bisa jadi gitu. Berarti let it flow ya Mas, nggak terlalu ditekan-tekankan gitu, ngalir aja gitu ibaratnya. Gimana Mas? Jadi let it flow, jadi nggak terlalu ditekan-tekankan, jadi mengalir gitu. Iya benar-benar. Jadi ya kalau bukan karena didasari akan hobi, ya akhirnya kita nulis pun, saya pikir ya setiap beberapa kali mulai nulis, ketika itu cenderung dengan paksaan, isinya jadi kurang menarik menurut kita secara pribadi, atau juga sih menurut orang. Tapi karena kita nggak lepas dalam menulis itu, karena prinsip dasarnya dalam menulis, saya pikir ya Anda harus enjoy dengan apa yang ingin Anda kerjakan, gitu aja sih Mas. Berarti kalau semakin ditekan semakin ngeblank juga, kita pusing juga ya, misalkan pengen nulis apa nih, jadi benar-benar ngalir lagi gitu. Ya dari sudut pandang saya sih sebegitu, tapi mungkin dari orang lain beda. Tapi kalau dari saya ya semakin dipaksakan, ya pernah dalam beberapa waktu saya coba, ya akhirnya ya nggak bisa juga. Seperti dalam penulisan ini waktu 2019 itu, mulai dari awal-awal sebelum di karantina tuh, bukan di karantina siapa, di lockdown, dan kita 2019 kan belum ada tuh PSBB namanya. Jadi saya berusaha mencari momen di mana saya bisa mulai tenang dalam menulis ini. Sebagai contoh, ada beberapa judul juga yang justru saya kerjakan di atas waktu naik KRL misalkan, karena ternyata saya menemukan ketenangan di keributan yang ada di sana. Ternyata saya bisa menemukan ketenangan di berbagai tempat. Jadi saya pikir
kembali ke orangnya, gimana cara dia menemukan spot-spot terbaik untuk dia menulis gitu. Kalau misalkan tadi kan Mas bilangnya menulis itu sebagai hobi, lebih tepatnya sebagai hobi atau passion, kalau menurut Mas tersendiri? Hobi dan passion gimana ya, kurang lebih ini berjalan dalam satu alur yang sama sih menurut Okay. Karena kan akhirnya kalau dibilang sebagai passion sih belum, masih hobi sih. Karena kalau misalkan dibilang udah passion saya, mungkin ini udah buku ketiga atau keempat nih. Karena memang sebatas penuangan ide aja, dan ya begitulah kira-kira Mas. Ya berarti cuma sebagai apa ya, jam luangnya kosong Mas gitu ya, jadi sebagai hobi. Nah tadi kalau misalkan hobi yang menghasilkan uang kan why not juga kan Mas, itu menjadi apa ya, menjadi poin plus juga kan. Benar Mas, jadi sebenarnya ini pun dari semenjak awalnya saya nulis tuh kan memang beberapa teman ada yang tahu, dan akhirnya setelah selesai nulis bukunya jadi lumayan banyak juga sih yang akhirnya tertarik untuk membaca. Dan saya pikir akhirnya ini seperti yang saya tuliskan dalam buku saya, kurang lebih sinopsisnya, bahwa saya ingin nunjukin nih kepada orang-orang bahwa ya siapapun bisa menjadi apapun. Makanya saya berangkat dari sebuah judul yang buku yang biasa-biasa saja. Jadi ya bukan harus Anda berasal dari kalangan sastrawan untuk bisa menulis, bukan Anda harus sarjana bahasa dulu untuk bisa menulis, jadi tapi dari siapapun dengan berbagai cerita dan pengalaman Anda, ya kita bisa memulai dari situ. Jadi saya ingin mencoba menunjukkan kepada teman-teman bahwa ya ini gue nih yang dari latar belakang komputer aja, yang kemudian sekarang belajar hukum aja bisa nulis, kenapa teman-teman nggak bisa. Jadi ya saya pikir ini sebagai ajang saya untuk menunjukkan kepada teman-teman bahwa ya Anda bisa. Oke, berarti sebagai challenge juga ya Mas, kalau misalkan Mas juga bisa sebagai penulis. Benar, ini memang dari pihak keluarga tahu Mas, dari keluarga mungkin teman-teman udah tahu kalau Mas sebagai penulis gitu bagaimana? Udah tahu, karena memang pas udah jadi itu saya ngepost kan ya. Semenjak ngepost itu tuh memang langsung banyak yang tertarik buat beli, karena kemarin juga ya sampai tahun kemarin memang masih lumayan banyak yang beli. Sekarang saya memang nggak promoin lagi, akhirnya ya terhenti di situ. Tapi memang ketertarikan itu ada beberapa dari orang yang mungkin akhirnya terchallenge juga untuk mulai menulis. Akhirnya beberapa yang sharing ke saya, ya kembali seperti yang saya bilang ke Mas tadi ya, mulai dari diri sendiri aja, coba aja dulu, mana tahu bagus diterima ya syukur, enggak nanti kan bisa kita coba lagi. Ya begituan sih, ada yang akhirnya tertarik karena dengan tulisan saya gitu. Respon dari keluarga Mas gimana? Pertama terkejut, karena memang kan ayah sama ibu kan bukan dari orang-orang yang hobi nulis, walaupun ayah juga berapa kali nulis, tapi memang tidak pernah membukukan tulisannya. Tiba-tiba udah jadi aja nih kan, apa nih katanya, ya udah ini buku. Terakhir dibeli beberapa waktu itu memang untuk diserahkan ke sekolah sih, ke sekolah-sekolah saya waktu itu, SMA SMP saya gitu Mas. Berarti kalau misalkan dari pihak dari keluarga Mas ini responnya sangat-sangat positif gitu ya Mas. Nah dari teman nih, iya positif sekali, terkejut kan, ini anak kok bisa buat buku juga nih. Nah kalau misalkan dari teman-teman kuliah Mas nih, animonya gimana nih Mas? Kayak misalkan wah saya pikir ini sebagai trigger ya, karena memang di kalangan anak-anak kuliahan juga ya kita tahu bahwa akhirnya Indonesia juga kalau kita buat persentasenya dari orang yang memang suka membaca, karena saya segini, orang yang suka menulis dimulai dari orang yang suka membaca. Jadi ketika saya membuat tulisan ini, ada orang yang ke-trigger dirinya untuk mulai membaca, dan ada juga yang akhirnya mulai menulis. Jadi ketika saya mulai menunjukkannya ke teman-teman kuliah saya, seperti saya bilang, sama seperti orang tua saya, ada yang terkejut dan ada yang tertarik juga, ada yang terchallenge juga untuk melakukan ini. Dan saya pikir penerbit-penerbit seperti Wepedia ini juga cocok sebagai teman-teman yang baru mulai, karena akhirnya saya melihat, karena ikut juga dalam postingan-postingannya, merespon dan ikut membantu dalam meningkatkan baik minat orang membaca dan menulis. Gitu saya pikir Mas. Oke, berarti cukup
baik juga berarti respon dari teman-teman, dari keluarga cukup lumayan mendukung dan support gitu kan Mas. Oke, kita langsung aja nih Mas masuk ke buku Mas nih Mas. Saya tertarik banget Mas dengan judulnya buku yang biasa-biasa saja gitu Mas. Itu maksudnya apa sih? Biasa-biasa aja itu gimana maksudnya? Ada makna tersendiri gitu, dari buku itu? Kalau buku ini judulnya sih sebenarnya saya tulis di akhir. Jadi setelah nulis ini udah ada sekian subjudul, terus saya pikir apa nih judulnya gitu. Jadi judul. Nah, kembali setelah saya review ke belakang, buku yang biasa-biasa saja akhirnya menjadi pilihan saya. Karena dalam buku ini kurang lebihnya saya mengangkat sebuah tema-tema yang sangat sederhana. Seperti contoh, kita bisa bicara tentang sebuah sampah, kita bicara tentang sebuah kedisiplinan, kita bisa bicara tentang baju Anda, buku Anda, dan akhirnya ternyata dalam hal-hal itu ada sebuah nilai yang bisa kita petik. Jadi ada sebuah ironi di mana hal-hal yang kita anggap sepele justru memiliki makna tersendiri. Dan itu sadar atau tidak sadar ya kita lalui begitu saja. Sebagai contoh, saya bicara tentang mimpi. Ya, orang selalu bicara tentang mimpi itu harus tinggi langit, katanya Bung Karno. Karena ketika Anda jatuh, Anda akan jatuh di antara bintang-bintang, antara langit. Saya bilang, boleh kita bermimpi tinggi, tapi pada akhirnya ketika tidak ada eksekusinya, tidak ada satupun hal yang Anda kerjakan, akhirnya kita hanya bicara dalam sebuah realita yang kosong. Makanya dari buku ini saya bilang, ayo kita mulai bermimpi dari mimpi setinggi genteng Anda. Setelah itu mimpi setinggi sebuah tower, baru mimpi lagi setinggi sebuah gedung tingkat berapa gitu, sampai akhirnya Anda bisa mimpi. Jadi maksud saya, ketika Anda mulai bermimpi, mimpinya itu harus bertahap. Jangan mimpi ketinggian ketika privilege Anda apa untuk mimpi setinggi itu. Akhirnya dalam buku ini saya coba menjelaskan hal itu. Ayo, ini kita mulai dari hal-hal sederhana, bahwa baju SMA Anda aja bisa diceritakan, bahwa pengalaman Anda jatuh naik sepeda aja bisa diceritakan dengan cara yang bagus. Kita konsep dengan bagus. Anda bicara seperti yang saya buat dalam buku ini, kita bicara tentang pengalaman, kemudian kita coba kasih relate-nya dengan kejadian pada zaman sekarang. Itu kira-kira gambaran besarnya, Mas. Oke, kalau misalkan saya ambil nih Mas dari kata-kata Mas tadi, berarti kurang lebih goals with how plan gitu, it's just wish. Berarti kalau misalkan punya goals tanpa plan, tanpa action, tanpa eksekusi, cuman angan-angan, berarti cuma sebagai cuma sebagai mimpi doang berarti Mas. Berarti kita kalau punya goals tuh mesti di planning dulu, terus ibaratnya langsung eksekusi gitu ya Mas. Iya, saya pikir sih ya pada akhirnya begitu, karena seperti yang saya bilang kita berasal dari latar belakang yang jauh berbeda dan sangat beragam. Jadi dengan Anda mimpi A, B, C, D tanpa Anda tahu menuju A, B, C, D itu, ya saya pikir itu hanya menjadi omong kosong. Kita bisa bermimpi jadi presiden, tapi jalan untuk menjadi presiden itu apakah Anda sudah siap jalankan? Anda bisa bermimpi jadi seorang pengusaha sukses, tapi ketika mulai bisnis dengan modal 2-3 jutaan aja Anda ragu atau menganggap bahwa akhirnya ya bisnis itu dianggap terlalu sepele. Saya pengen langsung buat, misalkan nih pengen buat coffee shop besar, tapi ngelola kedai kecil aja belum bisa. Seperti buku ini juga ya, Anda pengen bermimpi untuk menjadi Mark Manson atau J.K. Rowling, tapi nulis status satu paragraf aja masih pusing, kan sama aja akhirnya Mas. Makanya akhirnya ya latihan melalui kecintaan Anda. Ya kita bisa beropini dari apapun, dari hal keseharian kita menyikapi. Saya pikir itu pun salah satu awal yang baik untuk mulai latihan menulis, karena akhirnya harus ada keselarasan juga sih antara kebiasaan Anda, ilmu Anda, kemudian dituangkan melalui praktisnya. Oke. Kalau misalkan dari inspirasi, Mas dapatnya dari mana inspirasi buku ini, Mas? Inspirasinya memang ada beberapa buku-buku seperti Mark Manson juga saya suka, dan ya beragam sih Mas. Beragam kalau tapi memang di sekitaran bicara tentang motivasi, bicara tentang kehidupan, yang agak relate juga dengan tulisan saya begitu kira-kira Mas. Berarti banyak juga nih berarti buku-buku Mas yang udah baca nih. Ada tuh banyak tuh di kamar. Oh, banyak. Karena kan gini, saya juga berpikir bahwa terlepas dari kita penulis baru ataupun lama gitu,
referensi itu menjadi hal yang utama. Maksud saya ketika Anda hanya beropini dengan opini buta dari diri sendiri, itu tidak akan menjadikan apa-apa. Kita harus punya referensi-referensi dari orang-orang yang lebih dulu menulis ataupun para pakar, dan kita bisa cari dimanapun. Itu untuk memperkaya, kembali saya katakan, untuk tulisan kita itu titik awalnya hanya sebuah buku nih, hanya sebuah baju kita bisa membaca. Tapi pada akhirnya referensi-referensi itu dari berbagai buku yang kita baca akan bisa memperkaya tulisan itu sendiri. Dan ya kembali, kita kan berusaha mencari nilai dalam sebuah buku. Jadi kalau kita tidak punya nilai, ya akhirnya menjadi buku yang kosong juga kan, begitu kira-kira. Berarti ya juga sih, kalau misalkan kita semakin banyak membaca kan semakin banyak juga ilmu-ilmu yang dapat, mungkin pengetahuan baru yang dapat gitu ya Mas. Nanti kita bisa dituangkan gitu ke karya kita, ke buku kita. Nah kalau Mas ini, Mas lebih suka membaca buku mungkin tentang non ilmiah atau ilmiah gitu, lebih condong kemana? Ya sesuai dengan buku saya sih Mas, non ilmiah. Tapi ilmiah tapi ya nggak masuk ke tulisan ini, ada memperkaya aja. Oke, berarti lebih condong ke non ilmiah gitu. Tapi kalau misalkan ke ilmiah juga tetap baca apa gimana? Apa kurang suka atau gimana? Iya, baca aja sih, karena pada akhirnya kan untuk memulai, pertama kan untuk membaca ini harus muncul minat. Untuk menciptakan minat ini bagaimana? Makanya banyak orang yang akhirnya kesulitan membaca, susah untuk mulai membaca karena dia belum menemukan cintanya dalam buku. Makanya saya pernah baca tuh, dengar dari salah satu orang, untuk mencintai sebuah buku Anda harus mencintai salah satu tulisan dulu. Dari situ Anda akan mencintai banyak buku lain. Jadi ya, ayo perkaya diri Anda dengan membaca. Baca aja apa dulu. Pada akhirnya akan ada satu hal yang nimpuk ke kita, yang nempel ke kita, dan itu akan menjadi sebuah trigger untuk kita makin menarik lagi, makin cinta lagi dengan membaca buku. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa menulis itu dimulai dari membaca. Ketika Anda sudah mencintai buku, Anda mulai membaca, rajin membaca, akhirnya pasti seperti saya muncul sesuatu, gimana kalau saya menciptakan buku yang untuk saya baca sendiri, saya menciptakan buku untuk orang-orang yang bisa baca, dan ya buku itu pun tertulis. Makanya saya bilang tanpa membaca ya menulis pun akan menjadi sebuah omong kosong. Apa yang ingin Anda tulis jika Anda tidak tahu akan referensinya, jika Anda tidak tahu seluk-beluk yang ingin Anda tulis, karena akhirnya tulisan itu pun akan menjadi sangat terkesan, sangat tidak ada hal yang cukup menarik untuk kita lihat di situ. Kalau misalkan menurut Mas nih, menurut perspektif Mas, sepenting apa sih Mas membaca dan menulis di zaman sekarang itu, di zaman digital sekarang? Justru zaman digital sekarang membaca Mas menjadi sangat-sangat penting, beda dengan dulu. Ketika akhirnya kita akan dihadapkan dengan sebuah era yang kita bisa membaca, tapi kita memilih untuk tidak membaca. Ada begitu banyak buku, tapi kita memilih untuk melihat informasi dari media sosial, yang dimana sejak awal pembentukan media sosial itu, katakanlah Facebook, Instagram, Twitter, sampai sekarang itu kan media yang ditujukan untuk kita sharing, bukan ditujukan untuk mencari informasi yang sifatnya kredibel. Tapi akhirnya banyak orang yang justru mencari informasi dari sana. Sebenarnya ini kan udah menjadi konsep berpikir yang salah. Anda untuk mencari tentang kebenaran ya cari dalam buku, cari dalam jurnal, cari dalam berbagai berita. Tapi kita malah lebih sering mendengarkan opini-opini bias yang ditimbulkan oleh orang-orang yang mungkin hanya ingin mencari sensasi. Maka saya katakan tanpa mempunyai basic yang kuat dalam buku. Buku ini dalam artian ilmu ya. Tanpa memulai basic yang kuat, akhirnya ilmu-ilmu yang kita dapat atau sesuatu yang kita dapat dalam kehidupan sekarang, di mana era begitu gampang mendapatkan informasi, kita menjadi mendapatkan perspektif yang bias, tidak tahu membedakan mana yang benar. Jadi kalau katanya sekarang eranya post-truth kan, ketika kebenaran itu adalah hasil dari apa yang dikatakan orang, bukan apa yang sebenarnya terjadi. Ketika banyak orang mengatakan kita ikut-ikutan mengatakan padahal sebenarnya jika kita mencari informasi lebih lanjut dari buku, dari jurnal, dari berbagai tulisan, ya itu tidak benar. Makanya ya saya pikir perlu digalakkan sih, untuk orang memulai nulis harus digalakkan dengan meningkatkan minat orang dalam membaca. Ya seperti menambah perpustakaan dan ya meningkatkan kapasitas dan kualitas perpustakaan sih. Jangan hanya di perpustakaan pun nanti ketika udah jadi perpustakaan isi bukunya nggak ada yang
bagus gitu, atau buku-buku monoton, maksudnya buku-buku sekolah, ya orang udah malas baca dan lain sebagainya. Gini Mas, kalau misalkan kan udah era digital, udah era 4.0 nih. Menurut Mas nih, masih worth it nggak sih buku fisik gitu? Kalau saya secara pribadi masih. Kenapa? Karena akhirnya ada pembeda tuh ketika kita buka lembaran per lembaran atau buka slide. Terasa lebih beda sih, tapi ya mengingat zaman juga sudah semakin maju ya. Saya memang cukup percaya bahwa akhirnya buku juga akan ditinggalkan nantinya. Tinggal bagaimana cara kita pribadi untuk beradaptasi dengan itu, karena ya zaman serba canggih, orang pengen yang instan. Ya kalau boleh baca di HP kenapa enggak? Tapi sejauh ini memang saya masih lebih sering baca dari buku, kalaupun akhirnya tidak bisa dari buku ya kita baca melalui dalam bentuk PDF. Makanya ya saya berharap juga Wepedia bisa buat itunya buat dari digitalnya. Oke Mas. Nanti kalau ada kan lebih enak untuk dijual juga sih Mas. boleh. Saya tampung Mas saran-sarannya. Kita back to topik nih Mas, kembali ke buku Mas. Di sini ada part yang menarik, yaitu sosmed sampah. Itu gimana Mas maksudnya? Oh, tadi kurang lebih saya udah jelasin juga. Karena pada akhirnya saya bicara tentang informasi. Orang sering bilang gini, isi sosmed sampah katanya. Ya yang isi sampah siapa? Kan kembali ke kita. Skema traffic itu kan seperti ini. Ketika ada konten sampah, kita lihat, kita komen, trafficnya naik. Ya. Jadi secara tidak sadar orang sering bilang, kok sosmed sampah. Tapi secara tidak langsung kita yang menaikkan sampah itu, kita yang membuat sampah itu menjadi bahan tontonan kita. Sebenarnya ini tidak hanya terbatas di sosmed, tapi di berbagai media. Ketika akhirnya Mas tahu sendiri bahwa kalau kata orang sekarang konten-konten sampah lebih banyak di dalam media sosial daripada konten yang bagus katanya. Padahal menurut saya tidak begitu juga. Akhirnya kan sampah ini akan mengarah ke orang yang menikmatin. Gini, saya pernah baca juga nih, pernah baca salah satu tulisan yang menarik. Ada seseorang yang bilang seperti ini, di Tokyo itu, di Jepang itu banyak perempuan PSK. Tidak ada di sana kehidupan yang beragama dan lain sebagainya. Lalu orang itu menjawab, tidak kok, saya melihat banyak hal yang baik di sini. Kenapa Anda melihat itu? Berarti karena niat Anda dari awal untuk melihat itu, akhirnya alam mengarahkan Anda untuk ke situ. Sama seperti sosmed ini. Anda bilang konten ini sampah. Kenapa bisa sampai ke kita? Karena kita secara tidak langsung terarah ke sana kan. Kita menikmati juga walaupun kita tahu itu sampah. Di media itu juga banyak sekali hal yang bagus, banyak hal menarik, entah itu tutorial dan lain sebagainya. Tapi akhirnya orang-orang yang tidak sadar bahwa mereka adalah orang-orang yang ikut memanjakan konten-konten sampah ini yang harus kita benahi. Seharusnya teman-teman juga harus lihat bahwa sosmed sampah itu juga berasal dari kita. Harapannya kan sosmed ini bisa menjadi wadah yang bagus, wadah untuk mengedukasi walaupun tidak secara utuh, tapi setidaknya untuk memperkenal kita akan ilmu lain. Tapi kemudian berkembang menjadi sangat buruk. Begitu sih. Saya menyikapi akan hal itu. Berarti tergantung dari usernya juga ya Mas, kita pandai-pandai bersosial media lah ibaratnya gitu kan, harus kita juga memfilter mana konten sampah nih, mana konten yang benar-benar mengedukasi. Tapi kan Mas nih, kalau misalkan kita ngomongin tentang konten sampah, kita kan bosan nggak sih kalau misalkan tiap hari nih nontonin konten tentang edukasi misalkan contohnya, kita kan mesti mengonsumsi juga kan konten-konten yang ibaratnya bukan sampah juga sih Mas, hiburan gitu Mas. Hiburan. Kalau hiburan ini menurut Mas nih, menurut pendapat Mas ini bisa termasuk ke konten sampah nggak sih Mas? Apa gimana? Sebenarnya gini, sampah yang saya maksud kan gini, beda kan hiburan dan sampah. Maksudnya sampah dalam artian memang betul-betul nggak ada isinya. Jadi entah itu misalkan dalam bentuk konten gitu ya, yang memprovokasi, hanya untuk misalkan konten-konten hanya untuk memamerkan yang nggak perlu dipamerkan. Dalam sisi lain sebenarnya ada yang menarik ketika kita bisa mengemasnya, termasuk menjadi sebenarnya antara hiburan dan sampah ini kayaknya punya sisi yang sangat beririsan, sisi yang sangat beririsan walaupun hanya sedikit.
Tapi ya saya pikir memang kembali ke orang sendiri bagaimana menilai hal itu, karena akhirnya sebagai seorang manusia kita dipersilahkan untuk menilai sendiri. Mungkin bagi saya itu kurang bermanfaat, tapi ternyata bagi orang lain penuh akan manfaat. Katakan, misalkan saya bilang ini konten sampah, ternyata kreatornya dapat banyak duit dari situ. Jadi ya kembali kepada sisi masing-masing menganggap ini bagaimana, tapi saya pikir konten edukasi ini menjadi penting. Walaupun akhirnya akan kalah, ya tinggal gimana kreatifnya kita untuk menciptakan sesuatu yang menarik begitu Mas. Karena di era ini ya kreativitas sih menjadi jualan utama sih. Iya juga sih Mas, saya sangat-sangat apa ya, ini juga sih kalau misalkan sekarang kan banyak banget nih konten-konten sampah yang terbalut sama konten-konten ya sebenarnya bukan sampah, cuman mereka menganggapnya gitu lebih ke konten yang nggak penting juga. Nah, cara Mas nih ngefilter konten sampah dan konten edukasi itu gimana sih? Dalam IG aja dulu, Instagram dulu deh. Kalau IG sih jarang saya nyari-nyari itu, biasanya di YouTube atau lain sebagainya. Tapi ya sederhananya ya tinggal kalau Anda tidak tertarik ya langsung skip atau langsung blok aja sih, karena akhirnya itu akan menjadi ya algoritmanya ya. Ketika kita memblok ini, hal-hal yang seperti secara tidak langsung akan berkurang, tapi ketika kita menikmati ya akan bertambah sendiri. Nah, dan kalau memang mau cari edukasi ya jangan di Instagram juga sih, saya pikir YouTube ya. Karena maksudnya dalam Instagram kan yang dihadapkan ke kita hanya sebuah video berdurasi berapa menit, 1 menit mungkin, atau sebuah gambar yang ada tulisannya. Ya kalau edukasi coba cari di YouTube yang punya scale waktunya yang lebih panjang, yang bisa menjelaskan secara utuh apa yang ingin coba disampaikan. Karena kan seperti saya katakan tadi bahwa Instagram ini hanya awal untuk memancing orang, edukasi orang dan lain sebagainya. Jadi bukan kurang menjadi wadah yang tepat, tapi ya kembali kalau memang untuk memfilter dimulai dengan men-skip atau ngeblok bagi saya. Berarti dimulai dari skip dan blok. Kalau misalkan ini menurut Mas penting, skip gitu ya Mas. Ya, karena ya kalau misalkan kita anggap nggak penting nih, terus komen, ya kan trafficnya makin naik. Iya sih, benar. Makin naik, dan akhirnya ya orang-orang yang datang dari sana banyak juga kan, yang berawal dari sebuah sensasi akhirnya menjadi konsumsi. Oke, benar. Nah, kalau misalkan menurut Mas nih, konten hoax itu termasuk ke sih Mas ke konten sampah? Kayak misalkan sampah. Nggak banget ya Mas. Terus pandangan Mas gimana sama orang-orang yang asal share gitu, asal nge-publish tentang berita hoax gitu Mas? Jadi ini ada lucu sih, menarik. Jadi ketika ada berbagai jurnal, berbagai dokter bicara tentang COVID, ada aja orang merespon, ada orang komen ini nggak benar nih. Tapi ketika ada sebuah share di grup WhatsApp, kita share balik tuh. Masa seperti itu, hal yang sangat sederhana, tapi sadar atau tidak, ternyata orang-orang banyak yang menjadi pelakunya. Kalau hoax ini, ya gimana ya Mas? Ketika akhirnya dalam salah satu buku ada judulnya Matinya Kepakaran, di mana akhirnya setiap orang dengan media sosial ini bebas untuk berekspresi. Kita nggak perlu melihat latarnya gimana, yang penting dia comot-comot buat tulisan bagus, dianggap sebagai pakar. Dan ternyata media, tidak hanya media sosial Mas, tapi media-media mainstream juga, media berita, akhirnya secara tidak sadar ya menurut saya malah memilih orang-orang yang tidak sesuai dengan kepakaran. Kita katakanlah tentang contoh sekarang masalah COVID ini bisa diceritakan oleh banyak orang, tapi kalau untuk mencari sumbernya kita cari ke yang ahlinya kan. Dokter iya, tapi dokter spesialis lebih baik, misalkan di bidang virologi dan lain sebagainya. Hal-hal ini yang mulai kurang nih, baik di media berita atau media mainstream malah makin nggak ada. Ketika akhirnya semua orang bebas untuk bercerita, akhirnya yang punya banyak followers yang akan didengarkan, padahal dia secara keilmuan juga tidak terlalu mengerti akan hal itu, hanya modal comot sana comot sini tanpa tahu metodologinya bagaimana. Ketika akhirnya sebuah kesimpulan ini terjadi, dia hanya main comot-comot aja, akhirnya timbullah sebuah opini yang mengarah ke hoax.
seperti yang terbaru kan masalah Dr. Lewis dan lain sebagainya. Jadi saya pikir makanya kembali seperti yang saya katakan tadi, masalah buku ya tanpa ilmu yang kuat, tanpa dasar yang kuat, kita orang-orang seperti Mas, saya ataupun orang yang jauh lebih tinggi jabatannya bisa menjadi korban hoax. Kita tahu kalau misalkan Mas coba recheck ke belakang, bahkan Menteri Kominfo aja pernah nyebarin hoax, apalagi kita. Makanya akhirnya butuh untuk terus mengedukasi diri sih Mas akan konten-konten ini supaya kita sadar atau tidak, jangan malah menjadi pembawa hoax itu sendiri Mas. Oke, iya sih Mas, saya sangat-sangat setuju gitu kan. Sekarang banyak banget misalkan dari media A nyebarnya apa, dari media B nyebarnya apa, kan sangat berbeda banget tuh. Nah, menurut Mas nih terkait media sekarang banyak kasih Mas media-media yang menurut Mas validasinya itu benar-benar valid gitu, apa ada beberapa media yang sengaja gitu menggembor-gemborkan hoax ini Mas, si hoax ini. Media apa dulu nih? Contoh media berita, mungkin berita kali ya Mas, lebih simpelnya. Kalau media berita sih sebenarnya saya pikir nggak ada, kembali kepada prinsip-prinsip jurnalis. Semua kan bercerita tentang apa yang ada, apa yang memang benar-benar terjadi. Tapi orang kemudian termakan dengan judul-judul bombastis, viral, bla 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 bla. Padahal judulnya nggak, padahal judul dan kesesuaian isi juga nggak ada. Padahal orang termakan dari judul, padahal belum melihat isinya. Makanya akhirnya banyak yang ikut menyebar hoax ya karena itu. Mungkin secara tidak sadar saya menilai juga bahwa media-media mainstream seperti berita seperti memancing orang untuk berbuat karena judul-judul itu. Tapi ya dari sisi bisnis saya pikir memang mereka butuh untuk itu. Nggak tahu juga kan, karena tidak hanya bicara tentang konten mereka tapi bicara juga tentang bisnis mereka. Makanya ya tanpa cek dan recheck ya banyak hal yang akhirnya bisa menimbulkan persepsi bias Mas. Termasuk media berita itu sendiri, media yang kita harapkan kredibel dan memang kredibel, tapi kita termakan akan judul dan berbagai hal-hal yang belum kita lihat secara utuh Mas. Oke, berarti intinya cross check itu ya Mas sebelum sharing gitu. Asal share gitu kan kita nggak tahu kan kebenarannya atau gimana. Nah Mas, di part terakhir nih, kesempurnaan hanya milik warga plus 62. Ini apa Mas maksudnya? Mungkin ada arti tersendiri, makna tersendiri Mas? Ini kan karena saya waktu itu buat 2019 nih, karena memang pada akhirnya ya netizen kita kan maha benar Mas. Makanya kalau mau cross check ya jangan di situ. Akhirnya kekuatan netizen ini ya kita sudah berapa kali lah malu dalam konteks internasional pun kita sering mempermalukan diri sendiri. Berbagai hal yang kita pikir bagus, kita pikir untuk mendukung Indonesia, katakan seperti kasus badminton kemarin, atau kasus gay di Thailand, atau kasus di mana Indonesia rajin membuli orang-orang di luar. Padahal mah penting nggak penting juga nggak penting, tapi malah menjadi isu internasional. Oke. Itu yang saya katakan, maka kesempurnaan itu hanya milik kita. Makanya ya sebagai manusia Anda jangan mencari kesempurnaan di media sosial, jangan mencari kesempurnaan di mata-mata netizen, carilah kesempurnaan dari berbagai referensi yang benar. Gitu sih Mas. Berarti warga-warga kita ini asal ngejudge aja gitu ya Mas. Misalkan kita nggak tahu nih sebenarnya asal bully gitu kan, bullying gitu, itu kan sebenarnya nggak ya, menurut Mas sendiri gimana dah? Mas, saya lihat nih di buku Mas di tentang penulis, Mas pernah internship ke Jepang. Itu internship apa Mas? Kalau boleh tahu? Oh iya, itu pernah kemarin dari IPB sih kemarin waktu saya 2017 pas mau lulus 2018 ada pertukaran sih dari kampus ke Jepang, ikut internship setahun ya, lumayan lah untuk memperkaya isi buku karena beberapa poin juga ada yang saya masukkan ke dalam. Berarti seperti bicara tentang kedisiplinan dan lain sebagainya. Oh, berarti kayak pertukaran mahasiswa aja Mas, atau gimana? Iya benar Mas. Oke, mungkin ikutan volunteer Mas di Jepang nggak ada? Nggak ada sih. Oke, di Jepang gimana tuh Mas? Vibes beda gak sih Mas sama Indo gitu? Iya. Ada beberapa judul yang saya bahas, termasuk contohnya tentang kedisiplinan. Jadi masalah sampah nih, saya bahas tuh panjang juga saya bahas. Di Indonesia ketika kita baru diedukasi untuk buang sampah pada tempatnya,
di Jepang itu sudah mengkategorikan sampah ke dalam 10 jenis. Jadi kalau masih di jalan, Mas harus, oh ini sampah ini ke sini nih, sampah ini ke sini, ini ke sini. Misalkan nih sesederhana sampah botol. Botol itu kalau untuk dijadiin sampah pertama dicuci dulu. Baru apanya dibuka, covernya, labelnya dibuat ke sampah jenis plastik, tutup botolnya ke sampah tutup botolnya ke sampah ini. Sampai segitunya. Dan kita masih disuruh buang sampah di organik atau anorganik juga masih salah. Cukup buang sampah pada tempatnya, ini mau kita buang sembarangan. Dan akhirnya kedisiplinan itu yang betul-betul menjadi poin yang sangat positif bagi orang-orang Jepang, karena saya lihat berawal dari situlah mereka bisa menjadi sebuah negara yang maju sampai bisa menjajah kita, gitu kira-kira Mas. Karena sebagai contoh, saya belajar satu hal di sana, bahwa kedisiplinan itu malah awal mula yang sangat penting daripada ilmu. Seperti kita misalkan kita dari TK, dari PAUD sudah belajar tentang berhitung, mengkali, menjumlah. Lah di sana ternyata mereka sampai umur tertentu di sekolah hanya diajari soji itu kebersihan, Mas. Jadi mereka diajari bersih-bersih, mereka diajari cara menyapu, mereka diajari cara mengapa. Ternyata di kelas 5, kelas 6 SD dia baru mulai belajar untuk membaca dan menulis. Tapi kenapa mereka jauh lebih baik dari kita? Padahal kalau kita bicara tentang umur kita untuk memulai belajar tentang sebuah ilmu, kita lebih dulu nih, kita dari umur 4 mungkin udah mulai belajar, tapi mereka malah diajarkan sesuatu yang bukan bicara tentang eksaknya ya, tapi tentang kedisiplinannya. Justru negara mereka lebih bagus. Saya pikir itu bisa menjadi contoh. Dan di sana memang punishment-nya cukup bagus, cukup dilaksanakan dalam hal apapun. Sebagai contoh masalah sampah, ketika kita awal-awal ke sana, kita buang sampah sembarangan nih, langsung didatangi polisi, Mas. Jadi berani untuk melanggar. Tapi pada akhirnya saya bilang gini, waktu itu kita ada beberapa ke sana, dalam kurun waktu kurang lebih sebulan kita sudah bisa menyesuaikan diri. Kita buang sampah pada tempatnya, kita jalan sesuai aturan, lampu merah dulu baru nyebrang, kita pakai masker kalau di luar dan lain sebagainya. Saya pernah tanya sama teman-teman Indonesia, gimana nih kalau kita balik ke Indonesia, bisa nggak tetap gini? Dan ternyata setelah kita balik, tidak lebih dari sebulan, hilang lagi. Karena pada akhirnya ekosistem itu harus membangun. Jadi tanpa ekosistem secara keseluruhan nggak akan bisa, lingkungan secara keseluruhan kita nggak akan bisa menjadi setidaknya meniru yang baik dari mereka, karena mereka betul-betul bagus sih, dimulai dari kedisiplinan dan memang diberikan punishment untuk setiap hal-hal yang melanggar. Makanya kalau Mas di sana misalkan nih, bahkan di tengah jalan yang sepi sekalipun, kalau di lampu merah ya berhenti lah, kita lampu robot saja. Oke. Mas Brian nih terakhir dari saya, mungkin ada yang pengen disampaikan dari Mas Brian ke teman-teman Gopedia yang dari tadi saya belum tanyakan atau belum saya sentuh gitu, Mas. Apa nih, Mas? Oke, pertama ya saya pribadi merasa bersyukur, berterima kasih ada sebuah penerbit yang bersedia untuk menerbitkan tulisan saya, dan dari konten-konten yang saya lihat di Instagram sih tentang Gopedia, saya cukup optimis bahwa teman-teman ini secara tidak langsung memicu semangat orang lain untuk terus menulis. Ya kalau dibilang masalah sarannya sih, pertama masalah yang tadi aja sih, kalau boleh bisa going online karena kita harus menyesuaikan dengan jam. Gimana caranya buku kita ini bisa dilihat di sana gitu sih, Mas. Selebihnya ya sejauh ini baik-baik aja sih. Semoga tetap menginspirasi dan bisa menjadi wadah bersandar untuk kami para penulis-penulis baru. Mas ada ini nggak sih wishlist di tahun ini? Misalkan Mas pengen buat buku apa gitu mungkin? Target ada satu lagi sih, Mas. Semoga kemarin targetnya bulan 6 ini beres, ternyata memang karena banyak kesibukan ya nggak beres. Ya semoga lah akhir tahun ini bisa nih jadi satu lagi. Itu baru jalan setengah. Itu apa? Tentang self improvement juga sih, Mas, sama. Jadi tentang kisi-kisinya nih. Akhirnya orang banyak sekali kalau Mas datang ke Gramet itu bicara tentang kebahagiaan. Tapi bagaimana kalau kita coba bicara tentang ketidakbahagiaan?
Jadi saya coba mengambil dari sisi itu sih Mas. Oke, berarti ditunggu ya Mas nih karya Mas selanjutnya nih. Oke, Mas Brian, thank you banget nih. Kita udah ngobrol-ngobrol 40 menit lebih, hampir sejam nih Mas. Semoga ilmu Mas yang disampaikan, khususnya buat saya ini sangat-sangat bermanfaat banget buat dari tadi tentang konten sampah, terus pengalaman Mas bersuka ke Jepang. Semoga sangat-sangat menginspirasi gitu ya Mas. Teman-teman Gopedia jangan lupa untuk follow IG Gopedia di Gopedia Penerbitan _ dan jangan lupa juga untuk follow akun YouTube kita. Mungkin Mas Brian ada akun sosial media yang ingin dipromosikan, Mas? Oh, ada sih Instagram saya Brian Samosir. Kalau TikTok nih ada, kita baru merambat untuk coba buat konten edukasi juga, konten opini, Klamor Project. Oke, untuk di Instagram Brian Samosir aja nih Mas, nggak pakai underscore atau gimana? Nggak pakai. Oke, di TikTok juga ada Klamor Project, itu Klamor dan Project. Oke, mungkin ntar saya taruh deskripsi di bawah ya Mas. Mas boleh kirim linknya di WhatsApp saya. Siap. Mas, thank you banget nih ya. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas. Makin sukses kuliahnya, makin dipercepat lah lulusnya. Oke Mas, sekian dari saya. Selamat siang Mas. Baik, terima kasih Mas. Sehat dulu Mas. Ya, siap. Hai, aku Bernika. Aku adalah seorang penulis pemula. Awal kenal Gopedia yaitu aku dikenalin sama teman aku yang pernah nerbitin bukunya di Gopedia. Nah teman-teman, ternyata nerbitin di Gopedia itu sangat mudah banget. Kenapa aku bilang mudah? Karena banyak banget benefit yang kita dapetin. Dari mulai edit layout, cek typo, desain cover, serta didaftarkan ISBN. Itu semua Gopedia berikan secara gratis. Jadi, tunggu apa lagi buat kamu penulis pemula? Ayo terbitin naskahnya di Gopedia dan jadilah penulis sukses bersama Gopedia.